Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap semuanya. Siap. Alhamdulillah, sebelum kita mulai pelajaran, ada teman yang tidak masuk? Ada. Ini siapa ini? Dari tadi, Pak Gibra. Oke, sebelum saya lanjutkan, saya mengingatkan kesepakatan yang lalu saya sampaikan ya, untuk belajar belajar, tolong tidak makan, tidak minum, artinya disimpan kecuali nanti pembelajaran kita menggunakan HP. Kemudian yang ada minum tumbler silakan diletakkan di mana ya, supaya tidak pemandangan kena dan jangkauan luas ya. Nanti bisa menulis. Kemudian sebelum saya mulai, karena ini minggu awal saya belum saya absen manual satu sambil saya mendaftarkan. Ini 10-2. Habib Falus. Ahmad Dahlan. Ahmad Sirotuni. Laksanul Subuluk. Aisyah Nurul. Amaluna Rizki. Anazilatus. Ananda Rizki Yutiawan. Lansifa Fitria. Azasani. Dia Kayu Kutsia. Elizabeth Dastadian. Para paladis Flora. Gendis Khairin Hati. Gosia Haida. Hafiza Okta. Uda Vanessa. Yang Labib Nubadul Ukul. Labib atau Labib? Labib. Artinya apa? Tidak tahu. Nilda Amanda. Nirza Sofi Lukian. Nirja. Muhammad David. Muhammad Ilham. Muhammad Imam. Muhammad Taufikur Rahman. Muhammad Wildan. Nazila Rahman. Nilam Sari. Nur Dewi. Rafa Jidan. Ini apa? Pasti juga. Rafa Jidan. Rega Julistia. Restu Putri Amelia. Setia Laila. Siti Arsa Maulida. Jadira Nisa Iza. Jalwar Zahira. Selanjutnya minggu kemarin kita
artifisial. Coding seperti apa pemanfaatannya, begitu besar peranan coding dan kecerdasan artifisial, dan itu sudah sehari-hari di sekitar kita. Kalau kita belajar, bahkan kita bisa punya kayak lipat pakai AI. Nah, selanjutnya kita dari ini kita akan belajar coding mulai dari awal tentang variabel input dan output. Bentar. Ini sebelumnya bisa dipakai ya? Saya nyambung ya? Tahu. 8. Cukup jelas ya? Jelas ya? Nanti pelajaran kita coding dan kecerdasan artifisial. Ini kemarin juga. Nah, pada minggu ini kita akan belajar tentang dulu. Nah, sebelum kita mulai, kita senam dulu. Kalau kita sudah siap sambil menunggu, oke, tolong berdiri. Kalau belum dapat, yang bikinnya belum datang ya? Kalau saya bilang sakit, mari kamu pegang perut. Sakit, ekspresinya sakit. Terus kalau sikut, kamu pegang sikut. Terus sikat ya. Sikat, kalau sikat kamu untuk ada jeruk atau apa? Ya. Tip X. Apa?
Kita taruh permen di meja. Kita ya. Nanti apa tadi? Akhir, yang perut, sikut, terus sikat, ramananya berdepan. Sakit, sikut, sakit, sikut, sakit, sikat. Sekali lagi, sikut, sikat. Betul ya. Sakit, sikut, sikat. Kita melanjutkan pelajaran kita kode dan kecerdasan manusia. Kemarin kita sudah mengenal apa itu kode dan manfaat kecerdasan artifisial dan berbagai kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan kecerdasan artifisial. Kemudian ini perkenalan kemarin. Nah, pada pembelajaran ini kita akan belajar mengenal variabel input dan output ya. Variabel input dan output. Setelah pembelajaran ini diharapkan kalian yang pertama bisa menjelaskan konsep variabel input dan output. Kemudian menghubungkan konsep tersebut dengan aktivitas sehari-hari. Yang ketiga, menerapkan pemahaman melalui latihan coding sederhana. Oke, siap? Kemudian ada penilaian kita ya. Setiap hari, setiap pertemuan saya ada penilaian, ada partisipasi, aspek partisipasi, aktif diskusi, aktif berlatih, pemahaman konsep. Pemahaman konsep berarti kalau ditanya itu bisa menjelaskan konsep variabel input dan output. Kemudian nanti ada latihan coding. Minimal 2 latihan juga. Jika 4 latihan minimal 2 latihan. Kemudian proyek ini, nah di bagian akhir tadi proyek ini itu membuat program proyek ininya nanti program berjalan dan menerbitkan pemahaman logika sederhana. Maksimum 30 di 100. Jadi bawah yang aktif semuanya, jangan takut. Kunci sebagaimana yang saya sampaikan, cara kita itu nanti ya amati, tiru, modifikasi. Sudah ada contoh, tinggal meniru, kemudian mengganti sedikit, modifikasi. Jadi jangan takut salah. Ada pertanyaan, pernahkah kalian mengingat informasi? Pernahkah kalian mengingat informasi seperti nama teman, alamatnya, atau nomor meja saat memesan makanan? Atau di jalan-jalan sama teman, atau di kafe
di apa? Di warung. Yang warungnya itu biasanya pemesannya itu dikasih akrilik kecil, nomor itu nanti kamu bisa duduk di mana saja. Nanti petugas pelayan yang akan mengirim pesanan ke meja yang pakai kotak. Pernah enggak? David pernah di mana? Kapan ya? Sempat jalan-jalan. Nah, informasi nama teman itu kan sudah biasa ya. Kemudian alamatnya. Nah, misalnya kamu orang anak baru ketemu sama teman baru, namanya betul kan? Namanya kamu menyebutkan nama Mustaqim, nama saya Jili. Itu kan terus disimpan ya, disimpan di memori ingatan namanya. Jadi datanya itu kalau nama ya MUSTAIM. Terus labelnya apa? Nama. Kan sama semua. Labelnya nama, kemudian isinya apa? Huruf-huruf itu. Huruf-huruf AHMAD Ahmad Setiawan. Labelnya apa? Nah, nama. Dari mana? Dari Kalipucang. Labelnya apa? A. Alamat. Isinya apa? KLIPUCAND. Kalipucang. Ya, Kalipucang itu datanya. Wadahnya itu alamat. Nah, saat kita menerima informasi ya, dapat diskusikan saat kita menerima informasi dan menyampaikan kembali itu mirip cara kerja program dengan pintu dan waktu. Kamu bertanya, kamu kenalan, kamu bertanya namanya siapa? Terus jawabannya disimpan di ingatan. Jam baru telah selesai. Saatnya memasuki jam ke-5. Jawabannya tadi yang disebutkan disimpan sebagai nama. Dari mana? Dari Kalipucang. Ya, jawabannya disimpan di wadah yang namanya alamat. Itu input dan output. Apa itu variabel? Variabel adalah wadah untuk menyimpan informasi. Nah, tadi yang saya sebutkan, informasi nama di tempat wadah dan diberi label nama. Kemudian analoginya seperti kotak penyimpanan yang bisa kita beri label atau nama tertentu. Contoh, nama siapa namanya? Budi. Datanya berisi BUDI, wadahnya itu diberi label nama. Dari mana? Dari Robaya. Jadi RODAYAN, Robaya itu datanya disimpan di wadah yang namanya wadah alamat. Umur berapa sekarang? 13. Isinya 13. Wadahnya umur. Tarik di sini, paham? Paham sampai di sini? Nah, apa itu input dan output?
Input yaitu data yang dimasukkan oleh pengguna. Kalau dengan nomor sebentar, kamu tunjukkan. Input yaitu data yang dimasukkan oleh pengguna. Sekali lagi, saya ulangi. Tadi, misalnya perkenalan, kamu bertanya, siapa namamu? Itu kita apa? Bertanya itu siapa namamu? Terus lawan bicara menjawab, nama saya Budi. Budi nanti disimpan di. Kemudian output adalah informasi yang diberikan program ke pengguna. Contoh nama, input siapa namamu? Nanti nama disimpan di. Kemudian output itu program menampilkan informasi ke pengguna. Itu output. Sampai di sini, paham? Gampang sekali. Pertanyaannya, mengapa penting bagi program untuk bisa menerima itu? Apa jawabannya jika output tidak sesuai harapan pengguna? Dia Ayu, menurutmu mengapa penting bagi program untuk bisa menerima input? Kira-kira apa yang terjadi? Program kalau tidak bisa menerima input, apa yang terjadi? Selain error, bisa digunakan lagi tidak? Berarti ajak ya. Program kalau tidak bisa menerima input kan berarti dia itu ajak, tidak bisa kita gunakan lagi, tidak sesuai dengan data yang baru. Kalau ada data baru dia tidak bisa menyesuaikan. Misalnya apa? Menghitung luas persegi panjang. Kalau tidak bisa menerima input panjang dan lebar, kira-kira gimana? Ya tadi tidak bisa dipakai lagi, tidak berguna jadinya. Apa dampaknya jika output tidak sesuai harapan? Sesuai harapan itu tidak sesuai yang dihasilkan, itu bukan yang kita inginkan. Program itu tidak dipakai ya, tidak bisa dipakai dan pakai lagi buat apa? Tidak sesuai, ditinggalkan. Program itu ditinggalkan, tidak bisa dipakai lagi. Ini nah, kita akan nanti latihan coding yang secara online ya, secara online. Codingnya di programmis.com. Sekarang keluarkan dalilnya. Programmis pakai M-nya 1 ya. M-nya 1. Programmis pakai G.
Misalnya lemot ya terpaksa pakai kuotanya sendiri. Programis.com www.programis pakai Z programis.com. Kemudian pilih ya yang hitam. Kita akan belajar pemrograman Python, ya, Python atau Python. Saya cek. Kemudian halaman berikutnya ya, pilih online compiler. Online compiler biar saya bisa mudah membantu mendidik kalian karena saya sudah cukup umur. Nah, kalau lihat dari yang jelas saya tidak kelihatan. Diterangkan sedikit bagaimana layarnya. Kemudian setelah itu nanti tampilnya seperti ini. Coding kita akan menulis coding di area ini. Latihan 1. Latihan 1. Program menyapa pengguna. Ini yang sebelah kiri ini nomor baris, yang sebelah kiri nomor baris program. Yang pakai simbol pagar crash. Ini artinya komentar. Komentar itu bukan perintah program. Komentar aja supaya yang membuat program atau orang lain yang nanti mempelajari program kita bisa memahami program yang alur-alur penalaran program yang kita buat. Nah, ini contohnya, contoh pertama. Bagian 1 program menyapa pengguna. Kamu ketik sama persis ya. Sama persis, nama sama dengan input, masukkan namamu. Terus nama sama dengan input, petik 2, bukan petik 1 2 kali, tapi petik 2 langsung. Masukkan namamu yang di baris 4, terus print halo. Petik 2, koma nama.
Kemudian sudah ketiknya. Nah, untuk menjalankan, untuk mencoba itu di label ini ya, run atau karena ini sama ini untuk menjalankan program. Ini saya pakai dua ini dan bisa ada ya. Ada enggak? Ada. Ini kelihatan? Enggak. Gimana tadi? Nama sama dengan Input. itu apa? Siapa masukkan namamu? Masukkan namamu. Masukkan namamu. Terus print. Print halo. Halo. Nah, nama. Kita jalankan sekarang. Ya, kita run ya. Run. Siapa namamu? Budi ya. Budi. Enter. Terus hello. Budi. Nah, sekarang ini bukan sedikit. Kita kan ATM, amati, tiru, modifikasi. Sekarang kita modifikasi. Buat programnya tampilannya gini. Sekarang dengan yang sama buat program ini. Siapa namamu? Sekarang modifikasi itu ya. Siapa namamu? Nanti misalnya dijawab Cindy. Terus di program nanti bertanya lagi. Di mana kamu tinggal? Di Wolahan. Terus nanti program menampilkan pesan. Misalnya hello, namanya siapa? Di Wolahan. Nanti yang sudah berhasil setelah selesai di run, kemudian kalau berhasil tidak ada masalah di stop-stopnya di screenshot ya, kirimkan ke grup.
tidak semua, tidak perlu semuanya, nanti beberapa satu dua aja yang sudah lebih dulu nanti kirim ke grup ya. Ya, ini nanti ada dua ya, ini dua kali untuk data namamu, siapa namamu, terus alamat sama dengan input di mana kamu tinggal. Terus print. Nah, ini dimodifikasi yang bagian ini. Ini printnya gimana? Hello. Ada yang kesulitan? Ada yang error? Kalau keyboardnya otomatis berubah, berarti harus dinonaktifkan yang auto correctnya itu. Kadang kan kita print jadi cetak. Saya di layarnya lebih terang biar saya bisa jelaskan. Ya. Nama koma ya, koma. Ya, tadi. Ya. Nah, coba ketik. Siapa namamu? Rudi. Nah, oke. Kaya aja ya. Kaya kenalan. Di mana kamu tinggal? Namanya Koma. Halo, Nanda. Oh, komanya ini. Ajar iki wis tak anu ini lho. Kan wis iso lho. Sing anu Lagi. Asmara. Nah, iya lho. Tabel kirim. Halo, Roman. Di Polahan. Aku es. Di Polahan itu. Ini baru hello di hello nama, baru hello nama. Kurang apa ini? Kurang di terus alamat. Nah, ini salah satu coba di
Namanya cinta terus dijaga lo, ini lah. Laki-laki. Kembali itu enter. Kita masuk. Iya apa? Ada tombol enter, kita kembali. Kembali ke P. Ini sebagai panggilan. Tombolnya tidak cocok. Dapat tak ambil ya saya mati dulu ya. Apa? Ya rumah. Ada tombol belum kembali. Kayak piye? Hasilnya kayak piye? Lalu nama siapa nama caca gimana kamu pilih belahan juga caca di belahan. Piye itu caranya? Saya tak pilih. Alamat ya. Lu yang tinggal anjing pak cok jangan cok. Iki berapa? Tombolnya tidak ada. Ya udah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim mama. Oke, dari yang sudah selesai, sudah mengirim, kita cek ya. Oke, sudah ada beberapa. Hello, nama disambung ya, ini disambung dengan terus alamat. Nah, siapa namamu? Siapa namamu? Cantika Dewi. Cantika Dewi. Jadi Cantika. Di mana kamu tinggal? Di Probolinggo. Enter. Nanti kalau HP-nya mungkin tidak ada tombol enter, nanti diperiksa nanti setelah ini ya, supaya keyboardnya itu yang ada yang lengkap. Yanti. Ada tombol enternya. Yanti ya. Memang belahan ya. Yang wes bikinnya sudah siap. Aku juga bikin loh ya semua. Benar sih, jenengnya siapa? Nah, ini sudah, tapi kok kenapa ini kayaknya proyektornya web? Tadi pelajaran sebelumnya enggak? Enggak pakai? Kok bikin kira kita
Selanjutnya sekarang contoh yang kedua. Program menjalankan dua angka, menjumlahkan dua angka. Ini dikirim kafe no, kasih. Nggak usah. Kita mau tipu apa aku? Sila. Cerita apa ya? Program menjumlahkan dua angka. Ya, ketik seperti itu. Oh, kita Masukkan perak juga A itu. sama dengan inter itu ini sebelah dua. In terus int kurung juga input, masukkan angka pertama. Ini loh, juga siapa? Kita ini Kurung juga input, masukkan angka kedua. Heran. Jumlah sama dengan angka hasil penjumlahan titik 2,2. Aku mau kan kalau kita yang kehilangan kan Menjumlahkan dua angka di pengaturan sudah betul ya di sini ya. Karena 500 duitku jadi 700. Sungguh matang. Ini dia bos. Aku nak ketok pak. Kelihatan? Enggak. Tidak kelihatan. Tidak kelihatan gimana? Oh, kamu gangguan. Minus. Pakai kacamata. Kurang. Tidak tak bisa kan itu kalau besar. Ini itu loh. Ketok ke. Saya tak sabar ki lho delok iki. Apa terakhir? Iki cerita sebenarnya. Aku lewat. Nanti ini saya mohon maaf ya, nanti yang MDG-nya kita fokus ini dulu ya. Sabar, sabar sebentar. Nah, ini selesai. Guys, 금방 ya 저는 전에 masukkan apa pertama tuh masukkan terus iki Yang kesulitan atau muncul error, iki kudunya jika tidak bisa ada nih. nanti saya bantu, saya cek. Siap Pak Alamas. Angka pertama, masukkan angka pertama, coba. 5. Angka kedua 10 atau 2 terserah. Hasilnya 15. 18 sama 10 28 ya. Nah, 15 26 sama 15
berapa? 41 ya, betul. Oh, tak dulu. Ya oh sakit kesulit. Terus coba yang diminta ada bin yang diminta apa? Angka ya. Kayak gitu. Tandanya angka apa? Ada INT. INT itu integer, artinya bilangan bulan. Nah, coba kamu jalankan, kemudian jalankan, kemudian pilih misalnya angka sama bukan angka. 10 ditambah ABC atau A, itu hasilnya apa? Nanti kamu simpulkan. Tulisannya error apa tulisannya? Ini balik literal Aku di SMP ngomong pas artinya itu tidak invalid, artinya salah. aku pernah tapi Inputnya tidak boleh itu. Invalid literal itu kayak karakter ya, karakter yang tidak boleh untuk integer itu ABC. Tapi kalau karakternya 1, 2, 3 sampai 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, harus itu ya. Coba Jam juga 5 telah selesai. Saatnya memasuki jam ke-6. coba juga angkanya negatif. Negatif dengan positif atau negatif dengan negatif. Betul enggak? Di B2 ditambah 5 di 3. Oke, sudah. Oke, diskusikan apa yang terjadi jika kita memasuk input yang salah. Misalnya huruf, apa yang terjadi tadi? Error ya. Kita memasukkan sudah punya angka yang diminta angka, tetapi kita memasukkan huruf abjad A, B, C, D. Itu menyebabkan error. Errornya apa? Invalid literal working. Jadi ini tadi ini tadinya bulan-bulan. INT ini yang diminta bulan-bulan. Sudah tertipu. Kalau hanya kalimat siapa namamu? Ahmad Santosa. Nah, itu Ahmad Santosa itu nggak usah pakai, tidak pakai itu sudah paham. Sudah paham itu karakter ya. Berikutnya yang proyek mini. Buat program pengenalan diri. Tujuan menggabungkan variabel input dan output dalam satu program sederhana. Panduan
Siswa diminta membuat program yang menanyakan umur, nama, umur, dan hobi. Kemudian yang kedua, program akan menyapa pengguna dan menampilkan informasi yang diberikan secara ramah. Belum tersitu. Latihan tiga dulu. Program menentukan tahun lahir, umur. Program menentukan tahun lahir, umur sama dengan input berapa usiamu. Berapa usiamu? Terus tahun lahir itu sama dengan 2025. Kenapa 2025? Kenapa 2025? Karena tahun ini 2025. Tahun ini ya, tahun sekarang, tahun ini. Tahun lahir, jadi tahun lahir itu tahun ini dikurangi umur. Kira-kira sholat dulu. Kira sholat dulu. Ya kan aku gak nyadar jam itu. Yang sudah kemudian sudah menjelaskan dan tidak ada masalah kalau salah satu ya, satu atau dua ini ke grup, ini ke grup WA. Jadi lancar ya. Kita harus apa? Kenapa saya tanya, kenapa tahun lahir pakai gini? Tahun underscore lahir. Supaya kenapa? Kesimpulannya apa? Kenapa pakai underscore? Berarti variabel tidak boleh dua kata ya. Jadi harus satu kata, nyambung, tidak boleh ada spasi. Kalau pakai spasi itu dua kata. Tidak dua kata supaya dianggap satu, pakai underscore, jadi nyambung. Kemudian boleh pakai kombinasi dengan angka juga. Tanggal 1 teman-teman, tanggal 2. TGL 1, TGL 2 itu kombinasi dengan angka. Sudah belum? Dia ayo orang umur berapa sekarang? 16. 16.
2009, betul enggak? Nah, enggak, masukkan tahunnya berapa tadi? Kamu sekarang umur berapa? 15. Enter. 15. Enter. 2010. Itu bagus banget. Saya cek grupnya dengan belum ada ya? Coba di screenshot satu, terus kirimkan sama hasilnya. Umur sama dengan itu berapa ya? Oke, saya lihat dari sini sudah betul, sudah berarti sudah paham. Sekarang ke proyek selanjutnya. Proyek ini ya, tadi ya, program pengenalan diri. Tujuan kita nanti menggabungkan variabel input dan output dalam satu program. Siswa diminta membuat program yang menanyakan nama, umur, dan hobi. Yang kedua, program akan menyapa pengguna dan menampilkan informasi secara lebih ramah. Nanti waktunya seperti ini. Contoh ya, masukkan namamu. Dijawab Dina. Berapa usiamu? 14. Apa hobimu? Menggambar. Hello Dina. Nanti terus program menampilkan hello Dina, kamu berusia 14 tahun dan hobi kamu adalah menggambar. Dan hobi kamu adalah menggambar. Berapa ini? Nah, sekarang agak panjang beberapa baris yang lebih banyak. Masukkan namamu, dijawab. Misalnya Dina. Berapa usiamu? 15. Apa hobimu? Terus tampilkan hello nama, kamu berusia, umur, ya, umur atau usia. Halo nama, kamu berusia, umur, tahun, dan hobi kamu adalah hobi. Jadi apa? Nama, umur, hobi, ya, 3 ya. Ini tidak sampai ini adalah hobinya kamu gambar. Buat 10 menit ya. Oke, salah satu coba
tulisnya di papan tulis ya, nggak usah di HP. Ya, siap. Langsung masih ingat nggak temanya? Ananda Rizky. Caranya sih tapi aku gak yang komanya kan setelah pakai bulan, kecuali memang ada kata-kata koma. Ya, mulai dari sampai dengan nomor barisnya tidak usah. Ini salah satu dari yang sudah selesai, nanti akan mencoba menulis di depan. Siapa namanya? Ananda Rizky. Coba hasil codingnya ditulis di papan tulis.
Komanya di sini. Koma itu. Terus hasilnya bisa tadi itu kalau jika kamu berusia ini kamu berusia halo Dina kamu berusia 14 kamu berusia bedanya apa? Tidak salah, tidak salah. Ini sudah dicoba ya. Si Ananda sudah dicoba ya. Nah sekarang coba kamu jalankan lagi. Ini body umur ini kan gak ada integer. Ananda dijalankan kemudian masukkan namamu, nama ada. Terus umur ABC. Umur ABC ya, bukan anak kakak, ABC. Apa yang terjadi? Hobi mancing. Umurnya bisa masuk kan? Ya, taruhlah. ABC. Jadi umurnya ABC ya. Kamu berusia ABC. Ini kalau dijalankan kira-kira gini ya. Masukkan namamu. Siapa? Budi. Berapa usiamu? Siapa? 16. Apa hobimu?
mancing. Nanti tampilnya di mana? Halo. Tampilnya halo. Halo siapa? Ruby. Kamu berusia ini berapa usiamu ABC? Halo Ruby, kamu berusia ABC. Kamu berusia ABC. Hobi kamu mancing. Hobi kamu adalah mancing. Kenapa ABC bisa masuk? Kenapa ABC bisa masuk di program ini? Karena ini tidak pakai kasih apa ya? Kasih INT ya. Kasih INT. Pakai ini kurung ini ya. Jadi INT itu untuk memastikan bahwa yang diinput adalah angka bulan. Jadi yang ABC DE tidak boleh masuk. Oke, saya kira sudah bahas semuanya. Tadi saya keliling sudah ada lancar. Integer kurung buka input, nanti di sini dia tambahin kurung komputer. Kemudian sekarang Kau tak so diberikan orang betul. oke, buka HP-nya, buka bukunya, kemudian Rasa kuis ya, kuis. kali puja. Saya kecilnya kuis Google Form. Kuis Google Form. Refleksi untuk kuis. Semuanya sudah, saya kira sudah paham dan sudah mencoba semuanya. Jadi yang ada yang kita koreksi itu tidak masalah. Kemudian bagian dari proses belajar jangan takut salah. Nanti yang paling banyak salah itu yang paling pakar. Karena tahu betul-betulnya salahnya apa. Ini toh. Kan lagi. Kuis dan refleksi tentang variabel input dan output. Kuis, buka HP-nya, di grup, masukkan nama lengkap, huruf kapital ya. Huruf kapital, kelasnya 2, terus itu. Ada pilihan ganda, yang bagian yang pertama pilihan ganda 5 soal. Terus yang kedua jawaban bebas. Jawaban bebas tidak ada masalah. Apa yang sudah kalian pelajari hari ini dan rasa dan sebagainya.
Yang bikin ya? Yes, tenang. Yes. Yang ketelu anak seki Terus yang bagian akhir itu ada pertanyaan, 3 pertanyaan bebas kamu dalam menurut kamu begitu. Yang pilihan ganda ada poinnya lebih mudah, ada poinnya 1 atau 2. Tapi kalau jawaban jawaban bebas itu ya, enggak ada masalah. Apapun jawaban kamu jawab aja. Yang penting dijawab dengan sebaik-baiknya. Apa hal baru yang kamu pelajari hari ini? Belajar apa tadi? Variabel. Chill. Saya sambil menyampaikan ini ya, sambil menyampaikan ini. Refleksi, bagaimana kamu menjelaskan konsep variabel ke teman yang belum belajar coding? Ya, misalnya kelas anak kelas lain belum belajar coding. Variabel itu apa sih? Terus hari ini saya belajar bahwa hal yang menurut saya paling menarik adalah apa? Yang paling menarik apa? Atau tidak menarik? Menarik karena menantang. Kita belajar berlogika, bernalar. Kita belajar penalaran, belajar logika. Dengan belajar coding kita banyak bernalar atau berlogika. Misalnya suatu saat saya ingin mencoba membuat program yang bisa ngecek titik. Sudah? Belum? Kuisnya? Sudah masuk 5 sudah masuk. Ada yang betul semua, ada yang betul 3, betul 4. Yang sudah masuk ada enggak? Waktu istirahat telah tiba.
ada pertanyaan bisa disampaikan di japri saya atau lewat turun dapat saya siap membantu memberi. Nanti berikutnya kita akan ke pertemuan berikutnya kita belajar tentang kondisional pencabangan pengambilan keputusan jika makan jika makan. Jika nilainya nilai lebih dari 90 A kurang dari 60 semulang itu pengambilan keputusan nanti. Terakhir ada yang tanyakan bagaimana kabar dari pelajaran dari ini menantang ya, sampai serius banget semuanya